Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anumar Chani Putri dengan nomor induk mahasiswa 23 garing 514 595 garing SV garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas praktikum acara kelima yaitu instant segmentation. Instant segmentation merupakan salah satu pendekatan computer vision berbasis deep learning yang berfungsi untuk mendeteksi serta memisahkan objek individual dalam gambar dan mengelompokkannya dari gambar lainnya. Metode ini menggabungkan prinsip object detection atau deteksi lokasi dan kelas objek dengan metode semantic segmentation atau pemberian label pada tiap pixel yang menghasilkan sekumpulan masker atau yang menguraikan setiap objek dalam gambar beserta label kelas dan skor keyakinan untuk setiap objeknya. Instant segmentation sendiri berguna tidak hanya untuk mengetahui lokasi objek dalam gambar, tetapi juga untuk sebenarnya tetapi juga bentuk sebenarnya. Hasilnya bukan hanya berupa informasi apa suatu objek keberadaan suatu objek, tetapi juga batas spasial dari tiap instan objek meskipun berada pada kelas yang sama, menurut Johar et al. 2020. Algoritma yang banyak digunakan dan digunakan pada proses kali ini merupakan Max RCNN yang bekerja dengan backbone CNN seperti ResNet 50 atau ResNet 101. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan um, ResNet 50. Marks RCNN merupakan proses deteksi objek yang menambahkan cabang khusus untuk menghasilkan marks atau poligon setiap objek. Pada marks atau poligon setiap objek, pada saat melakukan proses training data menggunakan algoritma Marks RCNN. Pengajiannya serta penentuan parameternya juga harus dilakukan agar mendapatkan nilai akurasi sesuai yang diinginkan. Parameter dalam algoritma Marks RCNN sendiri yang digunakan adalah jumlah epoch. Jumlah epoch sendiri merupakan untuk penentuan berapa kali metode pembelajaran yang dilakukan dalam mengolah seluruh data yang tersimpan dalam file logs. Menurut Ratri et al. 2024. Dalam bidang geospasial, instant segmentation merupakan metode yang sangat relevan untuk otomatisasi pemetaan, misalnya dalam mendeteksi bangunan. Metode ini berkontribusi dalam percepatan analisis spasial sebelumnya membutuhkan banyak tenaga manual. Pada kesempatan kali ini, tahapan dilakukan dibagi menjadi 5. Kita menggunakan data training Jakarta, dapat dilihat di sini. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan data Jakarta karena memang mempertimbangkan dengan spesifikasi laptop dan juga lamanya proses training dan juga akurasi paling baik ialah menggunakan data Jakarta begitu karena sampel yang diberikan atau sampel yang telah dibuat dan disediakan memang pada daerah Jakarta sampelnya merupakan sampel yang paling baik dan memiliki presisi yang tinggi seperti itu. Mengingat pada hasil training ini harus memiliki minimal precision yaitu 60%. Seperti itu. Ya, bisa. Ya, di sini adalah sampel yang diberikan atau disiapkan yang memang ketepatannya dengan bangunan aslinya sangat presisi dan sangat detail. Kemudian, dalam proses persiapan data ini, data raster dari Jakarta dijadikan input utama, sedangkan shapefile vektor dari Jakarta sendiri digunakan sebagai label ground truth atau ground truth inilah yang menjadi referensi model untuk belajar mengenali objek yang ada pada citra tersebut. Kemudian dilakukan pembuatan training data menggunakan tools training data, train deep learning model.
yang yang kemudian model dilatih menggunakan algoritma Max RCNN pada file mod dan menghasilkan file model matriks HTML. Ditunjukkan adanya di sini pada hasil dari train deep learning merupakan model file yang kemudian memiliki minimal precision atau average precision. Sebentar, saya akan screen. Ya, namanya adalah model matrix HTML, merupakan hasil dari train model. Di sini dapat dilihat ditunjukkan adanya tren penurunan training loss dan validation loss. Secara teori, hal ini menandakan model berhasil menyesuaikan bobot parameter jaringan secara sehingga mampu belajar representasi objek dari data vektor yang atau sampel yang telah ada. Di sini average positionnya ada 0,79 atau 79%, yang mana minimal dari average precision adalah 60% dari keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan inferensi atau deteksi objek. Deteksi objek ini merupakan model yang sudah di-training sebelumnya, kemudian diuji pada citra raster lain yang mana menggunakan data Bandung. Karena data Bandung merupakan salah satu data yang menurut saya memiliki em, precision dan ketepatan yang lebih tinggi dan juga datanya yang tidak terlalu banyak seperti itu, seperti ini. Kemudian dilakukan detect objek dengan data citra Bandung, yang kemudian model menghasilkan hasil deteksi objek bangunan dalam bentuk poligon yang mana terlihat seperti ini, yang merupakan hasil deteksi objek. Hasil deteksi dibandingkan dengan data ground truth sendiri menggunakan metrik evaluasi. Kemudian untuk pengecekan, untuk dari dilihat secara kasat mata sendiri, memang hasil deteksi objek ini tidak sangat setepat dari sampel manual karena bentuknya yang terlihat oval-oval dan banyak bangunan yang tidak ikut terdeteksi. Kemudian dilakukan uji akurasi yang mana menghasilkan file akurasi assessment. Di sini menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score berfungsi dari berbagai ambang batas atau intersection over union atau IUO dapat dilihat di sini. Uji ini penting dalam pengukuran sejauh mana hasil deteksi sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dari citra seperti itu. Hasil dari pengolahan ini dapat dilihat em, bahwa model matrix atau average precision berhasil mendeteksi berhasil memperlihatkan penurunan training loss dan evaluation loss yang berarti model belajar dengan baik meskipun perlu diperhatikan resiko overfitting yang terjadi pada train model deep learning. Kemudian pada hasil dari uji akurasi diperoleh daripada ada satu 4 IUO dimulai dari 0,1, 0,5 di sini, 0,75, kemudian 0,95. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model cenderung memiliki recall tinggi pada ambang rendah yang artinya banyak objek berhasil dikenali. Namun, seperti yang dapat dilihat di em,
hasilnya, hasil detek objek yang mana memang banyak dan hampir sama dengan hasil sampel semua bangunan hampir terkenali. Namun, precisionnya sangat rendah karena masih memiliki banyak false positif. Seperti yang dilihat secara kasat mata saja, di sini terlihat atap yang juga tidak terdeteksi dengan ujung-ujung yang tidak sesuai dengan bangunannya seperti itu. Semakin tinggi ambang IUU, performa model menurun secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas segmentasi spasial masih perlu ditingkatkan, baik dengan memperbesar jumlah data latihnya atau sampelnya, atau memperbaiki kualitas label maupun mengoptimalkan parameter pada train deep learning mungkin bisa meninggikan approach agar menghasilkan data yang lebih detail seperti itu. Secara keseluruhan, hasil pengolahan ini memperlihatkan bahwa instant segmentation berbasis deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi bangunan dari citra geospasial meskipun hasilnya belum memiliki average precision yang tinggi seperti itu. Dari konsistensi dan tantangan umum pada deep learning geospasial sendiri, perlu adanya data latih yang besar dan akurat yang mana itu nanti akan mempengaruhi hasil dari metode deep learning. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.